Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi kita pada kesempatan saat ini dalam acara perpisahan dan pelepasan peserta didik kelas 9 SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Sebelum kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya, mari bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Pujian ini dari awal. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa jalan namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur pada kesempatan saat ini mari kita naikkan kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk kita selalu tinggal di dalam bait-Nya. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada kesempatan saat ini, mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa dan juga kita akan mendengarkan firman-Nya. Saya hantarkan. Sang Penjunan Agung kami, pada kesempatan saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami di saat kami melaksanakan kegiatan pelepasan untuk peserta didik kelas 9. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan semuanya itu, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk kami duduk diam di hadirat-Mu, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan
Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Akan saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Renungan kita diberikan judul bersyukur dalam segala hal. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah kenyamanan hidup yang telah kita alami selama ini, artinya kita masing-masing sesuai dengan peran kita melakukan aktivitas keseharian kita. Ada sukacita, ada pengharapan yang baru, kenyamanan semuanya sudah kita rasakan. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba semua yang seringkali kita lakukan setiap hari, yang rutin-rutin tadi kita lakukan, tiba-tiba harus stop, tiba-tiba harus dihentikan. Biasanya kita bisa berteriak, di sekolah kita bisa menemukan kenyamanan, gayeng. Tetapi bagaimana ketika tiba-tiba semuanya itu harus stop? Kenapa di stop? Tentunya kita tahu bahwa di seluruh dunia pada saat ini sedang terkena pandemi corona, termasuk di negara kita Indonesia. Nah, dampaknya bagaimana? Ya sudah, seluruh sektor kehidupan, baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan di dunia pendidikan juga terkena dampaknya. Akhirnya anak-anak harus belajar di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bertemu dengan bapak ibu guru, tidak bisa bermain, tidak bisa melakukan aktivitas yang rutin, yang selama ini mungkin boleh dikatakan itu sangat menyenangkan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah sikap kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah tersebut? Bacaan kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 menasihatkan kepada kita ada 3 hal sebagai orang percaya yang harus kita lakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Biasanya kalau orang bersukacita itu dalam keadaan yang senang, dalam keadaan happy, keadaan yang membahagiakan, itu gampang, ya kan? Bersukacita, senang. Tetapi bagaimana ketika kita dalam kondisi keadaan seperti ini, kita diminta untuk bersukacita? Ini tidak mudah, ya kan? Coba kalau kita ulangan dapat nilai 100, disuruh bersukacita, pasti langsung ekspresi. Tetapi bagaimana ketika kita mendapatkan nilai di bawah KKM, disuruh bersukacita? Tidak mudah. Sama seperti keadaan kita pada kesempatan saat ini, kita diminta oleh Tuhan untuk bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Kristus dalam segala hal selalu bersukacita. Ketika dia menghadapi satu keadaan yang sulit, satu kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi Kristus tetap bersukacita. Kita, para pengikut Tuhan, anak-anak Allah, kita harus meneladan Tuhan, yaitu untuk tetap bersukacita. Yang pertama, bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun. Yang kedua, tetap berdoa. Doa itu adalah nafas hidup orang beriman. Kalau kita tetap senantiasa berdoa, dan berdoa, maka kita akan diberikan kekuatan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Ketika kita berdoa, artinya kita berkomunikasi, kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Dengan berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Seseorang akan mampu bersukacita di dalam kesulitan hidup hanya dengan tetap berdoa. Dengan tekun berdoa, maka hati kita
akan tetap terpelihara dekat dengan Allah, merasa damai, merasa tenang, tetap bersuka cita meskipun kita di tengah badai yang begitu dahsyat. Itulah yang membuat kita mantap dan melangkah menghadapi hidup ini dengan iman yang kuat. Jadi tetap berdoa. Anak-anak, juga Bapak Ibu sekalian, mestinya doa ini menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang beriman dalam segala hal. Mungkin Bapak Ibu juga saat ini kena dampak secara ekonomi, sulit mencari uang saat ini. Tetapi dengan kita bersuka cita, dengan kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Yang ketiga sekarang, bersyukur dalam segala hal. Akan mudah bagi kita untuk bersyukur dalam situasi yang baik dibandingkan dengan situasi yang buruk. Namun justru itulah tantangan kita sebagai orang percaya. Dapatkah kita bersyukur dalam situasi kondisi seperti ini? Dengan bersyukur, maka sebenarnya kita dimampukan untuk melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Kita tahu Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, dalam segala perkara, dalam banyak hal. Allah pasti akan berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya kita harus tetap senantiasa bersyukur. Dengan bersyukur maka ini akan membuat atau memberikan energi yang positif di dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur maka sebenarnya kita dimampukan untuk melihat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti. Selalu berpikir positif, optimis, memandang kehidupan dalam situasi seperti ini, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal itu tadi. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, bersyukur dalam segala hal. Itu menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini tentunya menjadi bekal bagi anak-anakku kelas 9 yang sebentar lagi kalian akan meninggalkan sekolah SMP Widya Wacana 1 tercinta ini. Melangkahlah dengan bangga. Tunjukkan bahwa ini loh anak Allah yang berbeda. Dengan kondisi seperti ini di tengah pandemi corona tetap senantiasa berdoa, tetap senantiasa mengucap syukur, tetap senantiasa bersuka cita. Karena Allah selalu bersama dengan kita. Di tengah ketidaknyamanan hidup seperti ini, marilah kita memiliki karakter seperti Kristus. Kristus sudah memberikan teladan kepada kita 3 hal tadi. Bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, bersyukur dalam segala hal. Karena dengan demikian, maka kita akan lebih mantap dan kuat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Khususnya bagi anak-anakku yang pada saat ini Anda menyongsong masa depan yang lebih baik. Selamat dan sukses. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada kesempatan saat ini. Firman-Mu selalu menjadi kekuatan, menjadi penerang, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami selalu berdoa untuk anak-anak-Mu kelas 9 di dalam mereka memasuki ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan mencukupkan dana, Engkau yang akan memberikan pilihan sekolah yang terbaik, sehingga anak-anak kami pun mendapatkan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, cita-cita kami, masa depan kami sepenuhnya hanya ke dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini adalah sebuah perpisahan. Saat pertama kita bertemu, senyum mengembang di sudut bibir, membawa asa yang tergenggam erat. Dengan baju putih biru menggendong tas, langkah pasti berjejak cita.
ku arungi sekolahku tercinta. Selalu kulihat wajah guruku yang bersahaja, membawa buku dan laptop, mengajariku dengan penuh kasih. Saat aku lalai, dia tidak ikut terlena. Berjaga, bangunkan semangatku. Kadang tersenyum, kadang marah. Itu semua ku terima sebagai cambuk untuk jadi sosok yang sukses di masa depan. Suka duka silih berganti menemani. Bersamamu menghabiskan waktu. Saat badai itu datang, aku dipaksa jauh darimu. Hati ini tersakiti, batin ini meronta. Mengapa harus jauh darimu? Mengapa berpisah sebelum saatnya? Seperti seorang kekasih yang kehilangan cintanya. Segala yang dimulai harus diakhiri. Segala yang direncanakan harus diakhiri. Kita generasi corona, lulus tanpa ujian, berpisah tanpa melambaikan tangan. Saat ini benar-benar berpisah dan benar-benar tidak bertemu lagi. Untuk menempuh masa depan sendiri, hanya doa yang kukirimkan kepada guru dan temanku tercinta. Walau kita tak berjabat tangan, tapi hati kita akan selalu menyatu. Semoga kita sukses bersama, menggapai mimpi kita. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita akan bertemu lagi. Anak-anak, berikut akan saya sampaikan beberapa peserta didik yang berhasil meraih prestasi karena memperoleh juara. Yang pertama adalah kategori untuk juara kelas program khusus atau kelas PK. Peringkat pertama diraih oleh Devon Fausto. Peringkat kedua diraih oleh Esther Wibowo. Dan peringkat ketiga diraih oleh Yvonne Chandra Dianova. Kategori kedua adalah juara untuk kelas reguler. Peringkat pertama diraih oleh Rifka Viola. Peringkat kedua diraih oleh Joy Gloria. Dan peringkat ketiga diraih oleh Jesse Bendito. Kategori yang ketiga adalah kategori untuk jumlah tertinggi dari 4 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Peringkat 1 diraih oleh Devon Fausto. Peringkat kedua diraih oleh Esther Wibowo. Dan peringkat ketiga diraih oleh Yvonne Chandra Dianova. Selamat bagi anak-anak yang telah memperoleh prestasi. Kembangkan terus prestasimu supaya menjadi anak-anak yang berhasil dan membanggakan. Terima kasih. Shalom rekan-rekan kelas 9 dan juga Bapak Ibu orang tua wali. Izinkan saya pada saat ini membagikan usaha untuk kita semua. Saya akan mengawalnya dengan sebuah cerita. Ada seorang fotografer profesional yang bernama Gary Kennan yang pada saat itu ia sedang bekerja di negara Ekuador.
Negara Ekuador pada tahun 1980-an itu pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi yang berat, kemudian wabah penyakit dan juga bencana alam. Kondisi ini mengundang banyak lembaga sosial untuk datang dan memberikan bantuan terutama di bidang medis dan juga laboratorium. Megan McKenna pada suatu siang yang terik dia sedang bekerja seperti biasa untuk memfoto momen. Tiba-tiba matanya tertuju pada seorang gadis kecil yang sedang berlari menuju ke antrian makan siang. Jadi pada waktu itu dia mengantri untuk mendapatkan makan siang dan tiba-tiba tanpa terduga stok jatah makan siang pada saat itu sedang habis dan mereka harus menunggu hasil masakan di dapur umum itu selesai untuk mendapatkan jatah berikutnya. Pada waktu gadis itu datang di hadapan petugas, dia mengulurkan tangannya dan yang didapat hanyalah sepotong pisang, sebuah pisang. Mungkin bagi kita yang sedang lapar dan situasi waktu itu sedang sulit, mungkin kita akan merasa kecewa, marah, tapi Megan melihat ekspresi yang berbeda dari gadis itu. Gadis itu menerima dengan senang hati, dia memberikan senyumnya yang paling indah dan mengucapkan terima kasih. Dan kemudian gadis itu berlari. Belum selesai kejadian itu, Megan masih memperhatikan gadis itu akan melakukan apa terhadap pisang itu. Rupanya gadis itu berlari ke sebuah pohon besar. Dan di bawah pohon itu ada 3 anak kecil yang lebih muda. Gadis ini usianya sendiri 9 atau 10 tahun. Dan dia lari ke pohon itu menghampiri ketiga teman kecil yang usianya sekitar 7, 5, dan 3 tahun. Gadis itu berlari ke mereka dan dia segera membuka pisang itu, kulit pisang dibuka pelan-pelan. Dan kemudian dia mengambil dagingnya dan dia memotongnya menjadi 3 bagian. Betul, hanya 3 bagian. Mengapa? Supaya teman-teman kecil ini bisa makan bagian yang lebih banyak ketimbang pisang itu dibagi menjadi 4. Gadis itu sendiri harus bagaimana? Gadis itu dia mengambil kulit pisang tadi dan kemudian menghisap sari-sarinya supaya dia bisa mendapatkan rasa manis untuk perutnya. Yang menarik, sebelum mereka mulai makan, gadis yang paling besar ini dia mengajak ketiga teman kecilnya untuk berpegangan tangan dan mereka berdoa. Untuk apa? Untuk mengucap syukur untuk berkat yang sedang mereka terima. Megan tidak sangat mengabadikan momen ini karena dia terkesima, tertegun, terkejut dengan apa yang dia lihat. Dan dia dalam bukunya yang dia tuliskan tentang cerita ini mengatakan bahwa dia melihat ada wajah Allah, ada sinar Allah yang terpancar dari gadis tersebut. Saudara, apa itu makna mengucap syukur? Gadis itu bisa saja dia marah kepada petugas kenapa dia mendapatkan pisang. Tapi bagi dia, sebuah pisang bukanlah hanya, tetapi itu adalah sebuah hal yang berkat yang besar yang dia terima. Dan dia sangat bersyukur untuk itu. Lalu apa makna syukur bagi kita? Syukur apakah hanya diucapkan ketika kita punya simpanan uang yang cukup, ketika kita sedang mengalami krisis karena pandemi COVID-19? Apakah kita mengucap syukur hanya ketika kita punya nilai-nilai yang baik di belajar daring? Atau kita mengucap syukur hanya ketika kita punya kuota yang banyak untuk proses belajar online? Apakah ketika kita sedang mengalami situasi yang sulit di tengah kondisi saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa mengucap syukur? Sebagai orang percaya, mengucap syukur adalah sesuatu hal yang seharusnya melekat dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Karena apa yang kita terima itu semua sudah dari Tuhan, bukan milik kita. Sehingga sudah seharusnya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat. Yang kedua, dengan bersyukur kita akan mencapai kebahagiaan. Seperti gadis tadi, sepotong pisang adalah sesuatu berkat yang besar untuknya. Dan dia tetap berbahagia, dia tetap memancarkan sinar Allah, yang artinya hatinya dipenuhi juga oleh kebahagiaan. Yang ketiga, ketika kita bisa mengucap syukur, kita akan menjadi orang-orang yang bisa berpikiran positif. Karena orang yang bersyukur adalah orang-orang yang bisa menemukan hal-hal baik, bahkan di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Dan yang keempat, selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Selalu ada, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Untuk rekan-rekan K9, apapun hasil yang kamu dapatkan saat ini, jika belum maksimal, tetaplah bersyukur. Karena Tuhan sudah menyertai engkau dalam proses pembelajaran, bahkan dalam belajar daring. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan berikutnya untuk engkau boleh memperbaiki diri lagi. Bersyukurlah untuk itu. Dan
Dan buat teman-teman yang sudah berhasil dan dapat hasil yang terbaik, bersyukurlah juga. Karena apa yang kamu terima itu semuanya adalah dari Tuhan. Kesempatan baik yang Tuhan berikan untuk engkau. Dan buat semua rekan-rekan kelas 9, bersyukurlah untuk segala ilmu, nasihat, dan juga pelajaran hidup yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan juga orang tua kalian. Dan terakhir, selamat untuk menemukan pencapaian-pencapaian berikutnya sesuai dengan minat kalian masing-masing. Dan ingatlah untuk selalu berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang akan kau lakukan. Dan jadi anak-anak yang selalu bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki bagi kita semua untuk lakukan. Selamat untuk setiap pencapaian kalian dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom orang tua, peserta didik dan peserta didik kelas 9 yang saya hormati dan saya kasihi. Kesempatan kali ini dalam pelepasan peserta didik kelas 9 SMP Widya Wacana 1 Surakarta angkatan tahun pelajaran 2017-2018 yang di tahun 2020 ini kami lepas. Kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan orang tua peserta didik atau wali peserta didik yang telah selama 3 tahun mempercayakan proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu kepada sekolah. Kami apresiasi dan kami mohon dukungan terus-menerus walaupun putra-putri Bapak Ibu kita lepas pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya kasihi, 3 tahun tanpa terasa sudah kita lalui dengan berbagai macam suka dan duka. Ujian nasional, ujian sekolah yang merupakan puncak dalam proses pembelajaran tiba-tiba harus dibatalkan. Oleh karena apa? Kita semua tahu, oleh karena pandemi COVID-19. Semua rencana yang sudah tersusun akhirnya harus dirombak total. Selama 2,5 bulan terakhir, proses pembelajaran pun berjalan secara online atau daring. Seolah-olah apa yang kita alami adalah sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang membuat kita repot, membuat kita menjadi harus banyak memikirkan hal-hal yang rumit. Itu yang ada di benak kita. Mungkin juga pengeluaran akan lebih besar. Sekolah sendiri juga harus mengubah pola pembelajarannya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa hal yang positif juga kita peroleh di tengah-tengah pandemi ini. Tidak saja sekolah, tetapi juga para guru, peserta didik, dan tentunya orang tua peserta didik juga harus menerima perubahan yang terjadi akibat pandemi itu. Paling tidak ada hal-hal yang baru yang bisa kita peroleh. Misalnya proses pembelajaran akan menjadi semakin kreatif dan inovatif dengan berdampingan pemanfaatan teknologi informasi. Tetapi di satu hal yang lain, komunikasi antara sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik otomatis akan berjalan semakin baik. Di mana sebelumnya mungkin orang tua
jarang berkomunikasi dengan sekolah. Orang tua tidak punya waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan sekolah tentang diri dari putra-putri Bapak Ibu. Tapi dengan adanya pembelajaran daring ini, maka komunikasi itu lebih intensif. Di sisi yang lain, ada lagi yang kita rasakan perubahannya. Antara orang tua, peserta didik juga semakin erat dan akrab. Perhatiannya juga semakin meningkat tentunya. Di samping keterampilan-keterampilan di dalam memanfaatkan teknologi informasi juga akan meningkat dengan sendirinya. Mungkin sebelumnya kita selalu melihat sebagai orang tua bahwa putra-putri kita dengan memegang gawai, gadget atau HP melakukan sesuatu yang berjam-jam lamanya, kita mulai berpikir anak saya mendapatkan tugas atau bermain game. Tapi ternyata dengan proses pembelajaran yang terjadi ini kita tahu bahwa ternyata proses pembelajaran melalui daring juga asik, juga menyenangkan. Tetapi tentunya juga harus terkontrol. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan anak-anak yang saya kasihi, kalian hari ini diwisuda atau dilepas oleh sekolah. Baik untuk kelas program khusus maupun kelas reguler. Berjumlah 80 orang. Ikat tali persaudaraan, jalin komunikasi, kontak sosial satu dengan yang lainnya, agar kita tetap menjadi satu keluarga. Sekolah sudah membekali kalian dengan berbagai macam hal sesuai dengan visi sekolah, yaitu unggul dalam pengetahuan, santun dalam sikap, serta peduli lingkungan berdasarkan iman dan kasih. Saya percaya apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru akan kalian terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita yang masih sangat jauh untuk Anda raih, untuk Anda gapai. Tentunya apa yang kami berikan dalam proses pendidikan 3 tahun itu bukan sesuatu yang kami banggakan yang sudah sempurna. Kami sadar tidak ada gading yang tidak retak. Masih banyak kelemahan-kelemahan yang kami mungkin belum bisa memberikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Tapi saya tetap percaya bahwa apa yang sudah sekolah berikan sebagai bekal untuk kehidupan putra-putri Bapak Ibu akan dapat diterapkan, dapat diaplikasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Demikian juga Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus Yayasan Sekolah Kristen Widya Wacana Surakarta yang telah memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk setiap sekolah, khususnya SMP Widya Wacana 1, berkarya. Yang kedua, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap orang tua peserta didik serta peserta didik. Kami mohonkan maaf jikalau kami di dalam proses mendidik putra-putri Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, kami guru dan segenap tenaga pendidikan dengan tulus dan sungguh-sungguh ingin berharap agar putra-putri Bapak Ibu sekalian mendapatkan harapan yang dicita-citakan. Yang ketiga, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap rekan guru dan tenaga kependidikan SMP Widya Wacana 1 Surakarta yang telah dengan sungguh-sungguh dalam suka maupun duka untuk mendampingi proses pembelajaran putra-putri selama 3 tahun ini. Akhir kata, satu ayat di dalam Roma 8 ayat 28
saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk membekali putra-putri kita melangkah menggapai cita-cita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia atau Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semoga ayat ini menjadi kekuatan untuk melangkah ke depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat dan sukses langkah anak-anakku untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serangkaian kegiatan pelepasan peserta didik kelas 9 pada kesempatan hari ini sudah selesai. Semua sudah kita lewati. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita akan mengakhiri semuanya itu di dalam doa. Mari akan saya hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan saat ini kembali kami datang kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kami melaksanakan pelepasan. Pada kesempatan saat ini, anak-anak kelas 9 sudah lulus dan mereka siap untuk menapaki ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan Yesus, biarlah di dalam kehidupan anak-anak kami tetap senantiasa selalu mengucap syukur. Tuhan, di dalam kami melaksanakan kegiatan kami pada kesempatan saat ini, ketika kami melaksanakan pelepasan secara daring seremoni pada kesempatan hari ini, apabila terselip kesalahan dosa, kami mohon ampun. Dan kami akan mengakhiri Tuhan semuanya itu. Kami mohon tuntunan penyertaan dari-Mu di saat kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami. Dan khususnya untuk besok pagi, di dalam kami akan melanjutkan kegiatan kami untuk wisuda bersama dengan anak-anak kami, juga orang tua. Engkau yang akan menyertai acara tersebut Tuhan, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan yang singkat dan jauh dari sempurna ini hanya ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.